Salam kenal dari saya, Aris S. Halilintar. Tentunya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi saja. Berbagi dengan apa sih pengalaman sulit yang pernah saya alami sebagai YouTuber pemula yang di awalnya saya akan begitu mudah dan begitu cepat untuk mencapai target yang ditentukan oleh pihak YouTube, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kenapa saya anggap itu mudah awalnya? Karena pandangan saya jauh ke depan, melihat ke atas, melihat para kreator-kreator senior yang memang sudah mencapai target yang sangat luar biasa. Namun pada saat saya menonton video mereka, saya kurang teliti, jadi saya tidak melihat salah satu contoh satu video, misalnya kejadian laka lantas misalnya kan. Saya tidak melihat berapa bulan sih konten tersebut ditayangkan, mulai tanggal berapa, bulan berapa, hingga saya sampai menonton konten tersebut sudah berjalan berapa bulan atau berapa tahun. Dan pada akhirnya setelah saya melihat di subscribe yang sangat luar biasa, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sampai jutaan, saya optimis saya. Jadi yang di dalam pikiran saya, mereka bisa, mereka manusia biasa yang tentunya diberikan kemampuan seperti layaknya kita sebagai manusia ciptaan Allah gitu kan. Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Dengan begitu menggebu-gebu konten apapun saya upload gitu kan, dengan durasi yang acak-acakan, apapun itu, dengan teknis pengambilan gambar yang sama sekali saya tidak memahami. Berjalanlah 1-2 bulan sampai lebih kurang 8 bulan, ternyata channel saya jalan di tempat. Target yang sekiranya saya anggap gampang awalnya, ternyata sangat susah. Kenapa susah? Ya mungkin karena kita bukan public figure yang dikenal oleh banyak orang. Arti kata atau saya itu hanya saya itu seorang kiai yang fenomenal atau artis. Jadi hanya segelintir orang saja yang mengenali saya gitu. Untuk itu mungkin dengan terkait nama kita yang tidak familiar, yaitu akan sangat sedikit peminat untuk menonton di channel saya yang awalnya memang masih sangat kecil, bahkan sekarang pun masih kecil. Tapi alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semua dan partisipasi rekan-rekan yang sudah mensubscribe di channel saya, channel Aris S. Halilintar, dan yang sudah menonton, alhamdulillah subscribe sudah insya Allah lebih di angka 2000, dan jam tayang pun sudah lebih dari cukup. Kalau mungkin ini khusus untuk para pemula, Anda bertanya-tanya, berapa sih bang Anda bisa mendapatkan angka subscribe sesuai target yang ditentukan dan juga jam tayangnya? Perjalanan saya
sangat luar biasa. Lama karena diawali dengan ketidakpahaman saya. Dan dari kelemahan saya tersebutlah saya mencoba menonton di channel-channel besar yang sudah luar biasa. Contohnya sebut saja nggak apa-apa ya Bang ya, channel Atta Halilintar, channel Gondrong Silaban, Deddy Corbuzier, dan rekan-rekan artis yang lainnya yang memang subscribe-nya sudah luar biasa. Intinya mereka kegiatan apapun kalau diupload ke channel beliau itu walaupun tanpa editing itu sudah secara otomatis bukan hanya penonton saja, banyak juga yang punya channel yang menonton konten mereka karena mereka adalah public figure kebanyakan gitu. Jadi mereka sangat mudah untuk mencapai target yang ditentukan oleh pihak YouTube. Makanya mari kita sharing bersama untuk para pemula bagaimana caranya menempuh subscribe 1000 yang sekiranya tidak memerlukan waktu yang sangat lama seperti saya. Kalau mungkin Anda ingin tahu berapa sih Bang sampai target subscribe 1000 minimal sampai jam tayang 4000. Yang saya bilang di awal tadi karena kurang pahaman saya, karena saya tidak punya basic pendidikan yang tinggi, bahkan cara mengupload pun saya banyak bertanya kepada teman-teman saya yang lebih tahu gitu kan, apa itu deskripsi, apa itu tag, apa segala macam, saya kurang paham. Tapi saya terus belajar, saya gali terus. Yang pertama itu yang terpenting sebenarnya yang saya pahami begini kemarin. Awalnya saya sering menonton channel besar, terus kita berlanjut ke menonton juga di channel yang masih muda belia. Satu contoh yang channelnya yang masih subscribe-nya masih hitungan puluhan, ratusan, yang di bawah 1000 lah. Kita tonton di situ, kita subscribe, kita komen di situ. Secara otomatis mereka juga akan subscribe balik ke kita, karena setiap kita subscribe itu ada notifikasi di situ. Jadi satu contoh channel saya misalnya, channel Aris S Halilintar sudah mensubscribe channel saya gitu kan, sudah memberikan sub gitu. Akhirnya dengan sendirinya dia merasa terpanggil. Saya sudah merasa dibantu untuk subscribe dan juga ditonton. Akhirnya dia pun akan berbalik menonton channel kita dan juga mensubscribe, lalu komentar di situ. Itu yang terpenting. Cuman dalam hal subscribe begini, mohon maaf, yang saya pahami kemarin, saya sempat membuktikan di channel saya buka, saya subscribe, saya tidak tonton. Sebelumnya saya subscribe-nya tahu teman saya sekian. Dalam hitungan beberapa menit, subscribe teman saya bertambah. Tapi dalam hitungan beberapa jam ke depan, itu subscribe teman saya juga berkurang. Terus saya gali terus, ini di mana ini kesalahannya kan gitu. Ternyata kita subscribe kita tidak permanen apabila kita tidak menonton. Minimal kita harus menonton minimal itu 1 menit, usahakan lebih dari 1 menit. Bahkan akan lebih lebih paten dan lebih jelas kalau subscribe kita itu masuk di membantu channel dia itu 3 menit. Kita menonton video dia 3 menit.
itu sudah dipastikan menjadi subscribe permanen. Mungkin ini bukan aturan dari siapapun, ini hanya pengalaman saya saja ya, mudah-mudahan tidak begitu. Makanya ini lagi sharing saja untuk rekan-rekan yang sekiranya sulit untuk mencapai target di subscribe 1000. Mudah-mudahan tidak terlalu lama seperti saya. Kalau saya sampai lebih kurang 1 tahun 1 bulan untuk mencapai ke subscribe 2000 sekian, lebih kurang. Tapi kalau jam tayang insya Allah sudah lebih dari cukup. Awalnya pun begini, jam tayang itu jauh untuk mencapai target 4000. Karena kebetulan saya master seremonial juga kecil-kecilan di daerah saya. Waktu itu saya MC, ada relasi saya yang nyawer luar biasa. Saya gunakanlah peluang itu, saya ambil gambarnya dengan minimal editing, saya ambil langsung pakai handphone, audionya pun langsung dari handphone saya Oppo 1K. Itu saya tidak ngambil audio dari mixing, tidak. Jadi langsung dari handphone saja, saya kasih judul, saya upload. Karena mungkin ada sisi menariknya. Mungkin di beberapa daerah mungkin tidak ada kalau ada live musik yang nyawer seperti itu, atau mungkin karena yang nyawernya mungkin di atas rata-rata gitu. Karena kalau nggak salah dalam satu lagu saweran itu mencapai di angka 2-3 juta. Jadi kebetulan juga memang itu sudah menjadi rezeki saya atas hasil kerja keras saya selama 1 tahun. Pas kebetulan saya dapatlah konten tersebut yang memang awalnya saya tidak prioritaskan gitu, karena kalau ngupload dangdut saya sudah sering. Tapi memang kebetulan. Tapi tidak terlepas dari itu yang tadi awalnya saya nonton channel yang masih kecil, yang masih setara dengan saya, dan channel besar pun saya tonton. Komen lebih penting, komentar itu kan lebih penting. Cuman dalam komentar yang saya pahami dengan nada atau bahasa yang berbeda. Artinya mungkin ke channel A bahasanya menyupport, ke channel berikutnya mungkin kalau ada konten yang kurang senonoh atau bagaimana mungkin ya menyarankan seperti itu. Jadi insya Allah mereka pun akan merespon, dan mudah-mudahan mereka pun akan menyukai channel kita, karena rata-rata yang menonton itu adalah ya kreator juga gitu kan, punya channel juga gitu, YouTuber juga gitu. Hanya berbeda-beda, ada yang memang sudah dimonetisasi, ada yang belum gitu. Ada yang lebih penting saya alami sendiri kemarin, karena saya sok tahu awalnya. Saya pernah mengambil video, bukan mengambil, saya meminta video dari teman saya yang memang video tersebut sudah di-upload sama dia, tapi di aplikasi editingnya itu masih disimpan sama dia. Dia simpan, saya minta konten, minta lagu, dia kasih ke saya. Saya tidak edit lagi, saya tutup aja apa yang menjadi karya dia, tulisan atau apa saya tutup, saya blok tuh. Itu ternyata begitu saya mendaftar untuk pengajuan monetisasi, apa-apa sudah lewat semuanya, ternyata saya mendapat notifikasi begini: channel Anda sementara ditolak, tidak bisa dimonetisasi karena alasannya seperti itu, saya menggunakan video kreator lain. Nah, itu mudah-mudahan sangat berguna ini pengalaman saya. Tolong disimak, karena itu akan menjadi bumerang bagi kita nanti, akan menghambat kalau mana kita sudah mencapai target, kita mengajukan pendaftaran monetisasi, ternyata ada ganjalan di situ.
Kalau klaim hak cipta jelas, itu sudah jelas. Karena kalau dangdut atau lagu-lagu yang lain itu kan bukan karya kita sendiri. Cuman biasanya dengan aransemen yang berbeda, misalnya dangdut, terus kita aransemen ulang dengan host musik atau apa segala macam, mungkin ada beberapa yang tidak kena klaim hak cipta. Tapi yang terpenting yang tadi, karena saya mengalami sendiri. Jadi saya diarahkan untuk mengedit ulang konten tersebut atau menghapus, dan kemudian saya mendaftar ulang. Akhirnya saya daftar 2 kali. Alhamdulillah sejauh ini saya sudah tempuh, dan alhamdulillah direspon sama pihak YouTube. Dan mohon maaf kepada para senior, kepada para miliarder, para jutawan yang sudah mendapat honor dari YouTube. Bukan saya menggurui, ini hanya sharing saja untuk para kreator yang memang masih setara dengan saya. Karena saya tidak akan memberikan arahan sekiranya saya tidak mengalaminya. Bukan hanya semata saya buat konten ini untuk mendongkrak subscribe atau jam tayang, tidak. Bukan hanya itu. Saya tidak munafik, iya. Tapi yang terpenting jangan sampai mereka yang mungkin masih di bawah target, apabila nanti mencapai target akan mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat oleh rekan-rekan YouTuber untuk pemula khususnya seperti saya. Marilah kita berbagi pengalaman di dalam satu kegiatan. Satu contoh begini. Apa sih konten yang bermutu yang bisa mendongkrak subscribe atau jam tayang? Itu standar saja semuanya. Kecuali ada kejadian yang luar biasa yang memang jarang ditemui, jarang dilihat, itu bisa mendongkrak. Tapi yang jelas popularitas. Jadi mudah-mudahan Anda nanti setelah tercapai di target tersebut, kedepannya akan lebih mudah untuk menempuh subscribe dengan tujuan mendapat honor yang lebih besar ya dari pihak itu. Kita saling mensupport, mudah-mudahan menjadikan tali silaturahmi walaupun di dunia maya. Kalaupun kita saling berjauhan, mudah-mudahan kita semuanya saling berkaitan dan saling berguna untuk sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Aris S. Halilintar memberikan semangat yang luar biasa kepada Anda. Semoga Anda cepat sukses. Selamat untuk Anda, semoga sukses semuanya. Amin.